Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita bersama-sama pada hari ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan kita di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahannya, marilah sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa. Marilah kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Baiklah, pada hari ini adalah perkuliahan kita di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan untuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu materi yang berbeda dengan materi yang sebelumnya. Apakah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yaitu kita akan membahas tentang metode Weighted Sum Model atau WSM, ya, Weighted Sum Model. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita telah membahas tentang metode Simple Additive Weighted atau SAW. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa bedanya antara metode WSM, Weighted Sum Model, dengan metode SAW, Simple Additive Weighted. Jadi, kita memiliki perhitungan yang berbeda pada hari ini, ya, yaitu pertemuan ketiga, Weighted Sum Model atau WSM. Nah, apa itu metode Weighted Sum Model atau WSM? Metode WSM, Weighted Sum Model, merupakan metode yang sangat umum dan banyak diterapkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengambil suatu keputusan. WSM merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan mudah dipahami penerapannya. WSM juga merupakan bagian dari metode MCDM, Multi Criteria Decision Making, dalam mengevaluasi nilai pada setiap alternatif. Weighted Sum Model WSM adalah suatu metode sederhana yang sering digunakan pada permasalahan dimensi tunggal. Normalisasi atribut dilakukan guna menjamin perbandingan antara atribut yang akan digunakan. Jika tidak demikian, maka atribut-atribut yang memiliki nilai yang tinggi akan membuat ketidakseimbangan pada nilai keseluruhan yang akan diperoleh. Kesederhanaan metode Weighted Sum Model ini menjadi kelebihan tersendiri metode tersebut. Jadi, metode WSM ini relatif lebih sederhana atau lebih mudah atau lebih gampang dalam perhitungannya dibandingkan dengan metode yang lainnya. Ya, ini paling gampang. Kemarin SAW, saudara akan merasa tentu SAW ini mudah perhitungannya. Nah, ini lebih mudah lagi. Ya, mari kita lihat seperti apa perhitungan dalam metode Weighted Sum Model. Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang diberi nama CJ. Nah, dalam kasus di SPK di mata kuliah ini, selama 1 semester ini, yang menentukan kriteria-kriteria atau CJ tersebut adalah saya, karena saya yang membuat soal. Seperti itu, ya. Jadi saya menentukan. Jadi saudara tahu beres saja kriteria-kriterianya apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan alternatif yang akan dipilih menjadi keputusan, yaitu AJ. Nah, sekali lagi, dalam menentukan alternatif ini, karena saya membuat soal, maka saya menentukan alternatifnya. Saudara tahu beres saja di soal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan yang diberi nama W setiap kriteria. Kalau kriterianya ada 5 W-nya bobotnya. Kalau kriterianya ada 10 W-nya atau bobotnya. Oke, selanjutnya ini juga saya menentukan. Ya, jadi langkah 1, 2, dan 3 itu saya menentukan dengan saya membuat soal. Kemudian langkah keempat adalah membuat tabel ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, ini baru saudara buatkan tabel ranting kecocokannya antara alternatif dan kriteria berdasarkan data yang ada. Kemudian yang kelima adalah melakukan perhitungan alternatif yang terbaik dengan rumus. Nah, jadi ini rumusnya. AI WSM kurang skor sama dengan sigma N J sama dengan 1 WJ kali XIJ for I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian langkah ke-6 terakhir adalah meranking hasil A1 alternatif terbaik dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah. Nilai alternatif tertinggi adalah nilai alternatif yang terbaik. Jadi nanti di ranking, dan setelah melakukan perhitungan di ranking dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Sehingga yang paling tinggi adalah yang terbaik, yang terpilih dalam SPK tersebut. Itulah keputusannya. Ya, oke, kita langsung saja. Contoh kasusnya seperti apa dalam metode SAW ini. Suatu perusahaan akan melakukan pemilihan karyawan terbaik terhadap
yang terhadap seluruh karyawan bekerja pada perusahaan tersebut. Karyawan terbaik akan mendapat promosi jabatan menjadi manajer cabang. Kriteria CJ yang digunakan dan perubahan preferensi W kriteria untuk memilih karyawan terbaik adalah sebagai berikut. Ini dia, kriterianya ada 7, yaitu prestasi kerja, kepribadian, sosial, spiritual, networking, keterlambatan kerja, dan menerima hukuman. C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Inilah bobotnya dalam bentuk angka, yaitu 0,2, 0,2, 0,2, 0,15, 0,1, 0,1, dan 0,05. Inilah bobot preferensi dalam bentuk persen. Nah, kemudian selanjutnya adalah inilah tabel konversi. Kalau ada data yang belum dalam bentuk angka, harus dikonversikan dalam bentuk angka dulu sehingga dapat diolah. Ini untuk kriteria kepribadian, untuk kriteria bobot, kriteria sosial, ini kriteria spiritual, ini kriteria networking. Nah, inilah data yang terkumpul di lapangan untuk setiap alternatif. Yaitu untuk melakukan pemilihan karyawan terbaik, maka dikumpulkan data penilaian terhadap 10 karyawan alternatif. Karyawan atau alternatif, yaitu ini dia, A1 sampai dengan A12. 12 ya, bukan 10 ya. Kemudian kriterianya ini. Jadi kolom kiri ke kanan ini kriterianya, baris atas ke bawah itu adalah alternatifnya. Kemudian hitunglah siapa yang terlalu tersebut yang akan menjadi kepala cabang dengan menggunakan metode weighted sum model. Nah, kita akan mulai. Langkah pertama yaitu membuat tabel rating kecocokan antara kriteria dan alternatif berdasarkan dengan data yang telah terkumpul di lapangan yang ada pada soal. Nah, ini dia. Tabel rating kecocokan itu intinya adalah membuat tabel yang kolom itu ada bentuk kriteria dan baris bentuk alternatif. Di dalamnya adalah data yang terkumpul di lapangan yang merupakan hasil konversi, yang telah merupakan hasil konversi dari data yang terkumpul di lapangan ini. Nah, data yang ini kan belum dikonversi. Nah, jadi dikonversi langsung menjadi data dalam bentuk angka semuanya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Langkah kedua yaitu menghitung nilai alternatif terbaik dengan rumus ini. AI WSM kurang skor sigma N J sama dengan 1 WJ kali XIJ. Untuk I sama dengan 1, 2, dan 3, di mana WSM ini adalah alternatif terbaik, WJ adalah bobot preferensi, XIJ adalah nilai setiap alternatif, I adalah urutan alternatif yang ke. Nah, alternatif pertama A1. Nah, 0,2 ini adalah bobotnya. 0,2 ini adalah bobotnya. 0,2 ini adalah bobotnya. Bobot alternatif 1 dikali dengan nilai alternatif 1 pada bobot pertama. Jadi bobot alternatif 1 kali dengan nilai bobot kriteria 1, bobot kriteria 1 nah, dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 1, yaitu 5. Tambah bobot kriteria 2 dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 2. Tambah dengan bobot kriteria 3 dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 3, yaitu 5. Bobot kriteria 4 tambah dengan bobot kriteria 4 dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 4. Tambah dengan bobot kriteria 5 dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 4. Tambah dengan bobot kriteria 6 dikali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 6. Tambah bobot kriteria 7 kali dengan nilai alternatif 1 pada kriteria 7. Nanti setelah dikalikan, hasilnya adalah 1 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,6 tambah 0,4 tambah 0,1 tambah 0,1. Hasil totalnya adalah 4. Nah, itulah nilai dari alternatif 1. Nah, ya. Jadi, itu alternatif 1 dengan rumus tadi. Nah, lanjutkan dengan alternatif 2. Bobot A2. Bobot kriteria 2 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 2. Tambah dengan bobot alternatif
bobot kriteria 2 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 2. Tambah dengan bobot kriteria 3 dikali dengan alternatif 2 pada kriteria 3. Tambah dengan bobot kriteria 4 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 4. Tambah dengan bobot kriteria 5 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 5. Tambah dengan bobot kriteria 6 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 6. Dan terakhir adalah bobot kriteria 7 dikali dengan nilai alternatif 2 pada kriteria 7. Setelah dikalikan ditambahkan sehingga dapatkanlah hasilnya 3,65. Itu alternatif 2. Nilai alternatif perhitungan pada alternatif 3 3,8, alternatif 4 4,0, alternatif 5 4,0, alternatif 6 4,0, alternatif 7 3,90, alternatif 8 3,70, alternatif 9 3,95, alternatif 10 4,0, alternatif 11 3,85, alternatif 12 4,15. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan perankingan, yaitu mengurutkan nilai dari yang paling tinggi hingga dengan paling rendah. Di ranking dia dari setiap alternatif yang ada, di ranking nilainya dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, sehingga kita dapat mengetahui manakah di antara alternatif tersebut yang terbaik dengan ranking tersebut. Nah, ini dia hasil perankingannya, yaitu ranking 1 hingga ranking 12. Nama alternatifnya adalah ini, kodenya A12 yang paling tinggi ternyata, yaitu dengan nilai 4,15. Kemudian kedua adalah 4,0. Yang ketiga adalah pertama paling tinggi adalah Leni A12 4,15. Kedua adalah Andre, yaitu A1 4,0. Ketiga adalah Dedi A4 4,0 sampai dengan seterusnya. Yang terakhir adalah Budi A2 dengan nilai 3,60. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil perhitungan langkah sebelumnya, maka yang akan menjadi karyawan terbaik sehingga diangkat menjadi karyawan adalah alternatif 12 atau A12 nama lainnya dengan skor 4,15. Nah, sederhana sekali ya perhitungannya. Jadi perhitungan di dalam metode WSM ini tidak terlalu rumit. Jadi sudah dapat kriterianya, sudah dapat alternatifnya, sudah dapat bobotnya, sudah dapat datanya. Nanti tinggal dibuatkan alternatif tentukan, langsung dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian di ranking, dapatlah hasilnya yang tertinggi, itu yang terbaik. Nah, ada versi lainnya dari metode WSM ini, dia melakukan normalisasi. Normalisasi apa? Bukan normalisasi data, tapi normalisasi bobot. Ada juga versi seperti itu. Tapi untuk pertemuan ini saya ajarkan adalah yang langsung saja tanpa ada normalisasi. Sama seperti di metode SAW kan ada normalisasi. Ada juga SAW versi yang tanpa normalisasi. Jadi untuk pertemuan hari ini itu seperti itu. Jadi metode WSM tanpa melakukan normalisasi data. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja materi penjelasan video presentasi saya untuk menjelaskan slide PowerPoint-nya. Mudah-mudahan sudah semua mengerti dan paham dengan penjelasan saya. Nanti ada tugas, lihat seperti biasa, ditulis tulisan tangan, kemudian difoto atau scan, diupload di Google Drive saudara masing-masing. Nanti di linknya dibagikan di study. Oke, mungkin itu saja pertemuan penjelasan video presentasi saya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup dengan baca doa. Marilah sama-sama kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.